Bab ke-332. Mungkin aku akan membunuhnya. Lupa. Aku sudah menemukan Kak Christina. Lebih tepatnya dia yang menghubungi aku. Ujar Carolina. Apa kamu yakin jika wanita yang menghubungi kamu itu benar-benar kakak kamu? Christina? Bisa jadi itu orang yang sedang menyamar dengan mengaku sebagai kakak kamu dan menirukan suaranya. Tanya Sean dengan pandangan penuh selidik. Bagaimanapun Sean harus bersikap waspada dan hati-hati saat ada informasi yang terkait erat dengan Christina karena Brian pernah mengingatkan dia jika kemungkinan besar ada orang kuat di belakang tindakan nekat Christina sampai tega meracuni dirinya. Bahkan menurut Brian hilangnya Christina bisa jadi merupakan perbuatan dari orang tersebut untuk menghapuskan jejak keterlibatan dirinya. Aku sangat yakin kalau dia menangkap Christina, Sean. Dia tahu dengan pasti masa kecil kami berdua. Sahut Carolina tanpa ragu. Okelah. Kita anggap dia benar-benar kakak kamu. Apa saja yang dia ceritakan kepadamu? Mengapa dia sampai menghilang sekian lama? Tanya Sean lagi. Sebastian tampak mendengarkan percakapan Sean dan Carolina dengan mimik muka serius. Dia memang sengaja diam saja sesuai permintaan dari Carol yang ingin menyampaikan sendiri kepada Sean tentang rahasia keberadaan kakaknya tersebut. Kak Christina tidak berniat untuk menghilang Sean. Bahkan dia berniat untuk menemui kamu dan menceritakan semuanya. Sahut Carolina dengan nada serius. Terus? Tanya Sean menjadi sangat tertarik saat mendengar bahwa sebenarnya Christine ingin pergi menemui dirinya sebelum dia menghilang. Sebelum niat Kak Christina untuk pergi ke kota Rhodes terlaksana, dia keburu ditangkap oleh orang suruhan dari seseorang yang menginginkan kematian Kak Christina. Tukas Carolina dengan ekspresi wajah muram. Sepertinya dugaan Brian benar. Orang di belakang Christina ingin cuci tangan dan membersihkan dirinya dengan melenyapkan Christina. Gumam Sean dalam hati. Kak Christina dibawa oleh orang tersebut ke daerah pegunungan kemudian melemparkan kakakku ke dalam jurang. Ternyata nasib baik masih menghampiri Kak Christina. Meski jatuh ke dalam jurang yang sangat curam, kakakku tetap hidup. Dia diselamatkan oleh seseorang saat masih dalam kondisi pingsan. Sambung Carolina. Dan setelah itu, kakak kamu sengaja menyembunyikan diri karena khawatir jika ketahuan masih hidup akan ditangkap lagi oleh orang suruhan tersebut. Apa benar hal itu yang menjadi alasan bagi kakak kamu untuk menghilang selama ini? Ucap Sean. Betul, Sean. Kakakku hidup di persembunyian dalam keadaan ketakutan. Sahut Carolina. Apa kakak kamu bilang kepadamu, siapa orang yang ingin membunuh dirinya itu? Tanya Sean. Kakakku tidak mau menyebutkan nama orang itu karena dia tidak memegang bukti apapun saat ini. Dia akan mengatakan semuanya jika bukti-bukti sudah berada di tangannya. Tukas Carolina sengaja berbohong. Sebenarnya Christina sudah menceritakan semuanya secara detil, tetapi Carolina memang sengaja menyembunyikan identitas Austen maupun Derek Lynn karena dia belum tahu bagaimana sikap Sean saat mengetahui jika Christina masih hidup. Dia tidak mau membuka identitas Austen sebagai orang yang menyuruh Christina untuk meracuni Sean karena selain Austen adalah adik kandung dari Sean. Dia juga tidak memiliki bukti yang bisa menunjukkan keterlibatan Austen. Jika Carolina nekat mengatakan bahwa Austen adalah dalangnya tanpa dia menunjukkan bukti yang meyakinkan kepada Sean, bisa jadi Sean malah akan menuduh dia sengaja mengadu domba Sean dengan Austen demi untuk menyelamatkan jiwa Christina dari tuntutan maupun balas dendam dari Sean. Siapa orang yang telah menolong Christina, Carol? Tanya Sean lagi. Aku juga tidak tahu. Kak Christina cuma bilang jika dia ditolong oleh seseorang yang sangat baik dan dia tidak mau menyebutkan nama orang itu untuk alasan keamanan, katanya. Sahut Carolina, terpaksa kembali berbohong. Carolina juga dengan sengaja masih menyembunyikan identitas Derek Lynn sebagai sang penolong Christina karena dia sudah diingatkan berkali-kali oleh sang kakak agar merahasiakan sosok penolongnya tersebut agar lokasi Christina saat ini bisa tetap tersembunyi. Jika Carolina nekat menyebut nama Derek Lynn sebagai orang yang menolong Christina, maka dengan sangat mudah Sean akan bisa menebak di mana Christina berada saat ini karena Sean pasti mengenal Derek Lynn sebagai sopir pribadi Tuan Elwood. Dengan mempertimbangkan semua hal tersebut,
Akhirnya Carolina memilih untuk sementara ini tetap merahasiakan identitas Austen dan Derek Lynn. Dan keputusan Carolina ini didukung penuh oleh Sebastian. Mungkin Christina merasa jika jiwanya masih sangat terancam Sean, makanya dia belum berani membuka semuanya. Tukas Sebastian mulai mengambil alih untuk melanjutkan penjelasan tentang Christina sesuai permintaan Carolina. Mungkin juga, atau dia juga merasa khawatir jika aku sudah mengetahui semua perbuatannya sehingga dia terus menyembunyikan diri. Sahut Sean. Aku tahu sekarang mengapa muka kamu terlihat pucat dan kamu juga tampak lesu tanpa semangat. Semua ini pasti gara-gara Christina. Kamu pasti merasa sangat terbebani setelah kamu mengetahui perbuatan jahat Christina kepadaku. Apa tebakan aku ini benar, Carol? Tanya Sean yang tiba-tiba saja merasa iba dengan Carol karena Sean tahu jika Carolina memang sangat menyayangi dan memuja sang kakak sebagai orang terbaik di dunia. Sean berpikir jika saat ini Carolina pasti sedang merasa sangat terpukul dengan kenyataan jika sang kakak tidak sebaik seperti apa yang dia pikirkan selama ini. Iya, Sean. Kamu benar. Aku sungguh merasa kecewa dengan Kak Christina yang bisa begitu tega. Aku juga merasa sangat takut jika kamu akan membalas dendam pada Kak Christina. Sahut Carolina, jujur. Meski aku sangat kecewa, tetapi aku juga merasa sangat bahagia saat aku tahu jika dia masih hidup. Walau bagaimanapun Christina adalah kakak kandungku sekaligus satu-satunya keluarga yang masih aku miliki. Lanjut Carolina. Aku sangat berharap jika kamu bisa memaafkan semua kesalahan Kak Christina. Pungkas Carolina. Apa yang akan kamu lakukan pada Christina jika kamu bisa menemukan dia, Sean? Tanya Sebastian tiba-tiba. Mungkin saja aku akan membunuh dia dengan tanganku sendiri. Ucap Sean sambil sekilas melirik ke arah Carolina yang sedang tertunduk di hadapannya. Sean terlihat seperti akan melanjutkan ucapannya kembali tetapi kemudian mengurungkan niatnya tersebut karena keburu mendengar seruan kaget dari Carolina. Oh! Seru Carolina dengan suara bergetar begitu dia mendengar ucapan Sean tersebut. Aku mohon kepadamu, Sean, tolong maafkan kakakku. Kamu boleh menghukum aku sebagai gantinya. Ucap Carolina sambil menahan isak tangisnya. Semangat Carolina yang dari awal sudah sangat berharap jika Sean akan mau memaafkan Christina seperti yang dikatakan oleh Sebastian, langsung drop begitu Sean malah mengatakan jika dia akan membunuh sang kakak. Aku tidak mungkin menghukum kamu, Carol. Pertama, bukan kamu yang bersalah. Kedua, Sebastian pasti akan membenci aku seumur hidupnya jika aku sampai melakukan hal itu. Tukas Sean. Ayolah Sean. Aku tahu kamu bukanlah orang seperti itu. Ucap Sebastian sedikit bingung dengan sikap Sean tersebut. Dia mulai terlihat tidak sabaran saat melihat Carolina mulai sesenggukan. Sebenarnya kamu tidak perlu menangis seperti itu, Carol. Ujar Sean yang langsung membuat Carol mendongakkan kepalanya. Apa maksud kamu, Sean? Christina adalah kakakku sekaligus satu-satunya keluargaku yang tersisa. Meski saat ini aku sangat kecewa dengannya, tetapi aku juga tidak ingin dia menderita apalagi sampai tewas terbunuh. Sahut Carolina bingung sambil tangannya mengusap bulir bening yang menetes dari kedua matanya. Sean malah tersenyum saat mendengar ucapan Carolina tersebut. Dia benar-benar merasa kagum dengan Carolina yang masih begitu perhatian dengan sang kakak yang sudah mengecewakan hatinya tersebut. Kamu terlalu terburu-buru untuk bersedih dan menangis, Carolina. Padahal ucapan aku tadi belum selesai. Aku memang ingin membunuh Christina dengan tanganku sendiri saat aku mengetahui jika dia telah meracuni aku. Tetapi aku telah mengurungkan niatku itu setelah mendapat nasihat dari Brian. Dan saat ini aku semakin merasa yakin jika perkataan Brian memang benar setelah aku mendengar kamu rela menggantikan kakak kamu untuk menerima hukuman dariku. Ujar Sean panjang lebar. Ya, jadi kamu sebenarnya telah memaafkan Kak Christina, Sean? Tanya Carolina, suara sesenggukan tangisnya langsung terhenti seketika. Sialan kamu, Sean! Mengapa kamu tidak bilang sejak awal jika kamu sudah memaafkan Christina? Kamu sengaja mau membuat Carol bersedih. Keterlaluan kamu, Sean!
Seru Sebastian terlihat uring-uringan. Loh, kamu jangan emosi dulu, Sebastian. Sebenarnya dari tadi aku sudah ingin melanjutkan ucapan aku, tetapi Carolina keburu menangis dan salah paham. Tukas Sean santai. Tentu saja Carolina jadi salah paham karena kalimat kamu yang tidak jelas itu. Seru Sebastian tidak terima. Sudahlah Sebastian, memang aku yang salah, tidak sabar untuk menunggu Sean mengatakan maksudnya dengan lengkap. Ujar Carolina menengahi. Yang penting saat ini aku sudah tahu jika ternyata Sean mau memaafkan kesalahan Kak Christina yang begitu besar. Terima kasih, Sean. Tanpa aku harus memohon, ternyata kamu sudah lebih dulu memaafkan kakakku. Sambung Carolina. Sebastian langsung terdiam begitu Carolina membuka suara. Seharusnya kamu menyampaikan rasa terima kasih kamu itu kepada Brian, bukan kepadaku, Carolina. Karena Brianlah maka aku bisa memaafkan Christina. Tukas Sean. Aku pasti akan mengatakannya saat aku bisa bertemu dengan Tuan Brian. Ucap Carolina tanpa ragu. Memangnya apa yang telah dikatakan oleh Tuan Watson kepada kamu, Sean? Tanya Sebastian dengan raut muka dipenuhi rasa penasaran. Hah? Si? Sahut Sean seenaknya. Wajah Sebastian langsung tampak muram dan kesal begitu dia mendengar jawaban dari Sean tersebut. Dan seperti biasa, Sean langsung tersenyum bahagia saat melihat wajah kesal sahabatnya tersebut. Hei! Kapan-kapan kamu tanyakan sendiri kepada Brian saat kamu bertemu dengannya. Sekalian kamu kenalkan Carolina kepadanya. Pungkas Sean sambil terkekeh. Bagaimana reaksi tubuh kamu setelah dalam 3 hari ini meminum ramuan dariku, Brian? Tanya Master Han pada suatu senja menjelang malam saat mereka sedang berada di lantai 3 rumah Brian. Tampak juga sosok si bocah tua yang sedang tenggelam dalam semedinya. Pada hari pertama, saat malam sebelum tidur, kadang aku merasa sangat kedinginan selama beberapa menit, bahkan sampai menggigil. Kemudian kembali normal. 1 jam kemudian tubuh aku tiba-tiba saja terasa sangat panas sampai keringatku terus mengalir keluar tanpa henti. Sahut Brian. Berarti sesuai dengan perhitungan aku. Gumam Master Han. Malam hari kedua aku hanya merasa terus kepanasan sepanjang malam Master Han, meski aku sudah menyalakan AC dengan suhu paling dingin. Lanjut Brian. Bagus. Tukas Master Han antusias. Sedangkan pada malam yang ketiga yaitu tadi malam, aku merasa tubuhku sangat dingin meskipun 2 lembar selimut tebal sudah aku gunakan untuk membungkus tubuh aku rapat-rapat. Pungkas Brian mengakhiri penjelasannya. Sempurna. Seru Master Han. 3 macam ramuan yang aku berikan kepada kamu, semuanya memberikan efek seperti yang sudah aku perhitungkan. Berarti mulai hari ini sampai 3 hari ke depan, tubuh kamu sudah siap untuk menerima aliran tenaga inti panas dan tenaga inti dingin dari aku dan bocah tua. Ucap Master Han dengan nada terdengar sangat serius. Apa kamu sudah memberitahu semua orang-orang terdekat kamu jika selama 3 hari ini kamu tidak bisa pergi kemana-mana dan tidak boleh diganggu sama sekali? Karena kita bertiga akan terus berada di sini dalam posisi bersemedi. Lanjut Master Han sengaja mengingatkan Brian. Sudah, Master Han. Sahut Brian. Charles, Scott, Lucas, Yasmin, Wilbert. Sepertinya sudah semua. Batin Brian. Apa ilmu ini tidak bisa dilatih seperti biasa tanpa penyaluran tenaga seperti yang akan kita lakukan ini, Master Han? Tanya Brian terlihat sedikit penasaran. Bisa, tetapi kamu harus berlatih rutin setiap hari minimal 2-3 jam selama 10 tahun. Itu pun tidak ada jaminan bahwa kamu akan bisa menguasai ilmu ini secara sempurna. Tukas Master Han. Apa kamu mau dengan cara itu? Tanya Master Han tiba-tiba. Tidak Master Han, terima kasih. Sahut Brian cepat. Bocah tua, kita sudah bisa segera mulai. Seru Master Han membangunkan bocah tua dari semedinya. Okoah,
Nyaman sekali tubuhku. Gumam bocah tua sambil merentangkan kedua tangannya. Sebenarnya tadi itu kamu bersemedi atau tidur, bocah tua? Tanya Master Han. Hei, 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 dua-duanya. Bersemedi sambil tidur. Sahut si bocah tua asal saja. Kamu sudah siap, Brian? Tanya Master Han tanpa menanggapi ucapan si bocah tua. Siap, Master Han. Tukas Brian yang sudah melepaskan baju atasnya. Sekali lagi aku ingatkan, apapun yang kamu rasakan saat tenaga kami berdua memasuki tubuh kamu, jangan sekali-kali kamu lawan. Terima saja. Lemaskan seluruh otot tubuh kamu agar bisa menyerap tenaga kami berdua dengan sempurna. Ucap Master Han. Baik, Master Han. Sahut Brian mantap. Master Han dan bocah tua langsung mengambil posisi dan duduk bersila di belakang tubuh Brian yang juga sudah duduk bersila sambil mengatur aliran nafasnya sesuai yang diajarkan oleh Master Han. Tanpa ragu Master Han segera menempelkan telapak tangan kanannya pada punggung Brian sedangkan bocah tua menempelkan telapak tangan kirinya. Suasana di ruangan langsung berubah sunyi senyap, hanya terdengar suara aliran nafas yang sangat halus dari ketiga orang tersebut. Sejenak kemudian, Brian merasakan ada aliran hawa hangat memasuki tubuhnya dari telapak tangan Master Han sedangkan dari telapak tangan si bocah tua mengalir hawa yang agak dingin. Keadaan ini membuat Brian merasa sangat nyaman sehingga tanpa terasa dia semakin tenggelam dalam semedinya sehingga tampak seperti orang yang sedang tidur dengan posisi duduk bersila. Brian sama sekali tidak menyadari jika setiap jam, secara perlahan-lahan hawa dari telapak tangan Master Han semakin menghangat sedangkan dari tangan si bocah tua semakin dingin. Dan, Brian juga tidak sadar jika dia telah lupa tidak memberitahukan masalah yang sangat penting ini kepada orang yang bahkan paling penting dalam hidupnya saat ini, Sarah. Bab ke-333